Pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta dari harga pokok atau modal secara batil. Adapun pengertian tambahan dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara. Apakah tambahan itu berjumlah sedikit atau banyak seperti yang disyaratkan oleh Al-Quran? Pengertian riba menurut para ulama. Yang pertama, Bart ad-Din al-Aini. Menurutnya, riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi biaya real. Yang kedua, Imam Zarkasi. Imam Zarkasi dari mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwat atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Yang ketiga, Iman An-Nawawi. Menurut Iman An-Nawawi, salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, seorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya tepat pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga, riba fad. Riba fad adalah pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba fad timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai riba. Yang pertama, hukum dalam riba ditetapkan dengan jelas bahwa dilarang dan termasuk perbuatan yang haram. Terdapat 3 fase diturunkannya riba. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39, yang kedua Al-Quran surah An-Nisa ayat 160-161, yang ketiga surat Ali Imran ayat 130. Riba dalam Al-Hadis terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1053, Al-Bazar dalam Musnahnya nomor 2016, dan Al-Marwazi dalam As-Sunnah 159-161. Kandungan hadis di atas yaitu melakukan riba dan membantu riba termasuk dosa yang besar. Yang kedua, pembantu riba yaitu penulis, saksi, dan pemberi riba sama dosanya. Yang ketiga, menganiaya kehormatan muslim mulia termasuk macam riba paling berat. Hikmah diharamkannya riba terdapat 4, yaitu riba mengambil harta orang lain tanpa hak. Yang kedua, riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja. Yang ketiga, riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Dan yang terakhir, menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong-menolong. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.